Baik, sebelumnya salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Rifsal Trino Friwardana dari Prodi Teknik Industri angkatan 2023 kelas A. Sini saya akan sedikit mempresentasikan sedik di sini saya akan presentasi singkat untuk buku panduan K3 saya, yaitu PT Good Farmasindo. Untuk kebijakan di PT di sini itu perusahaan industri farmasi yang berkomitmen menghasilkan produk obat yang aman, bermutu tinggi, dan memenuhi persyaratan regulasi nasional maupun internasional. Dan di buku saku ini juga memuat yang pertama pedoman dasar kesiapan kerja dari aspek fisik dan mental, pemakaian alat pelindung diri atau APD yang sesuai standar, tata cara bekerja dengan bahan kimia, alat laboratorium, dan mesin produksi, dan penanganan keadaan darurat termasuk tumpahan bahan kimia dan kebakaran, protokol higienitas personal dan sanitasi lingkungan kerja, dan terakhir itu pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Untuk APD itu di sini di PT sini menyediakan masker medis, sarung tangan nitril, sepatu safety non-slip, baju kerja anti statik dan coverall, kacamata safety, dan face shield. Untuk gambarnya itu seperti ini. Dan tidak lupa juga di PT ini menyediakan fasilitas umum seperti dana lokasi, ruang istirahat. Maaf, untuk dana lokasi itu kayak petunjuk lokasi fasilitas umum gitu lah. Untuk yang selanjutnya itu ada ruang istirahat dan ruang makan, toilet dan tempat cuci tangan, air minum bersih, ventilasi dan sistem filtrasi udara, ruang ganti pakaian dan loker, ruang ibadah, area khusus merokok, dan yang terakhir rambu dan tanda K3 di fasilitas umum. Di sini juga kita menerapkan kebersihan dan kerapian. Itu contohnya jika ada bahan atau material yang berserakan, contohnya kemasan, label, kardus, alat sampling, dan lain-lain, harus segera dirapikan sebelum dan setelah pekerjaan. Peralatan kerja dan instrumen laboratorium yang tidak digunakan tidak boleh menghalangi jalur kerja. Tempat sampah disediakan sesuai kategori sampah organik dan anorganik. Tidak boleh ada tumpukan debu, bahan kimia tumpah, atau cairan di lantai. Bila terjadi tumpahan, segera dibersihkan menggunakan SOP. Di sini juga karyawan harus menaati peraturan perundangan K3 dan dokumen terkait. Yang pertama itu ada peraturan K3 yang berlaku di perusahaan farmasi itu mencangkup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, tentang SMK 3, serta pedoman dari Badan BPOM tentang cara pembuatan obat yang baik. Dan untuk pelaporan dan jika dan di sini kita juga menyediakan dan di sini juga kita ada melaporkan karyawan yang tidak menaati peraturan perundangan ketiga dan dokumen terkait. Yang pertama contoh itu identifikasi pelanggaran dilakukan dengan memastikan adanya bukti yang cukup jika ingin melaporkan sesuatu. Itu penggunaan APD dan tidak lengkap di area produksi, tidak mengikuti prosedur sanitasi sebelum masuk clean room, penanganan bahan kimia tanpa izin atau pelatihan, membiarkan tumpahan bahan tanpa penanganan sesuai SOP, dan seterusnya. Dan di sini kita juga
akan melakukan tindakan untuk memastikan tempat kerja memenuhi peraturan perundangan K3, yaitu audit kepatuhan K3 dan CPOB secara berkala. Itu melakukan audit internal dan eksternal untuk meninjau kesesuaian kondisi tempat kerja dengan peraturan K3 dan CPOB atau BPOM. Inspeksi rutin di area produksi dan laboratorium, evaluasi risiko dan penilaian bahaya, penyusunan dan revisi dokumen K3, pelatihan dan sosialisasi karyawan, penyediaan sarana dan prasarana K3 sesuai standar, dan terakhir konsultasi dengan ahli dan instansi terkait. Baik, untuk yang terakhir di sini, misi K3 PT Good Pharmacy Indonesia ini itu membangun budaya K3 yang kuat dan partisipatif di seluruh tingkatan organisasi, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan seluruh risiko K3 secara proaktif, menyediakan dan memastikan penggunaan alat pelindung diri atau APD serta K3 yang memadai, melaksanakan pelatihan dan sosialisasi K3 secara berkala, mematuhi seluruh peraturan perundangan K3 yang berlaku, melakukan tinjauan dan perbaikan berkesinambungan terhadap sistem manajemen K3. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari buku panduan saya ini, karena karena untuk waktunya juga tuh tidak bisa lebih ya. Jadi mungkin saya akan tutup sampai sini saja. Bila ada kesalahan kata atau penyampaian yang kurang jelas, saya mohon maaf. Baik, saya tutup. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.